Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para mustami'in, mustami'at dimanapun berada, alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini lebih baik daripada tahun yang lalu dan dijadikan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, tim Aswaja Center MWC Kecamatan Tumpang memberikan tema kepada saya tentang peran pemerintah terhadap pesantren. Kita sangat paham dengan ayat Al-Quran yang sudah dihafal oleh sebagian besar orang, bahkan anak-anak kecil juga hafal. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang, tidak hanya satu derajat. Di situ bentuknya jamak, berderajat-derajat. Ada dua syarat. Yang pertama adalah amanu. Amanu menjadi prioritas awal, karena amanu ini kalau dimaknai ya iman. Wujud dari iman berarti dia adalah memiliki tujuan yang jelas, kenapa dia belajar dan tujuan akhirnya apa. Iman itu juga menunjukkan kejelasan karakter seseorang di dalam belajar. Yang kedua baru utul ilma, memiliki ilmu. Nah, pertanyaannya sekarang, di mana konsep atau lembaga atau metode manhaj maupun thoriqoh maupun madah di dalam pendidikan seperti yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu, kecuali itu adalah yang saat ini bisa kita rasakan adalah di pesantren. Kalau pemerintah misalnya merunut pada miliknya UNICEF misalnya, badan pendidikan internasional, tujuan pendidikan adalah yang pertama mengajak siswa atau seseorang yang belajar itu menjadi tahu, how to know, kemudian how to do, kemudian sampai terakhir bagaimana how to live together, bagaimana hidup bersama. Saat ini apalagi dalam kondisi pandemi, apa yang terjadi di pendidikan yang ada di Indonesia? Siswa tambah semakin bukan bagaimana hidup bersama, sibuk ambil HP ini, sibuk ambil gadgetnya. Gadget saya tidak menyalahkan HP-nya, karena HP itu memang seperti pisau yang bisa digunakan untuk ngiris berambang, juga sekaligus bisa untuk menusuk orang. Pun demikian dengan HP. Tetapi kalau orang saat ini, panjenengan kalau bilang HP kepada anak-anak, yang ada di dalam pikirannya anak-anak itu untuk belajar, untuk golek referensi, untuk membaca maktabah syamilah, opo digawe tiktokan, opo digawe FF kira-kira. Yang muncul di pikirannya adalah itu. Yang itu kalau dilakukan pasti membentuk dirinya sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, maka konsep pendidikan yang paling tepat adalah ya konsep pendidikan kalau menuju kepada UNICEF tadi, seperti yang sudah dilakukan di pesantren. Pesantren tidak hanya mengajarkan bagaimana untuk tahu, tapi pesantren juga mengajarkan bagaimana menjalankan ilmunya itu. Di pesantren itu 24 jam dipraktekkan. Diajari wudhu, ya langsung diterapkan bagaimana wudhu. Diajari bagaimana peduli dengan orang, ya dia harus ro'an, dia harus kerja bakti, dia harus bagaimana hidup bersama-sama. Di situ berbagai macam unsur suku, kalau itu dari berbagai macam suku, dari berbagai macam keluarga yang berbeda-beda. Maka kenapa di pendidikan di pesantren ini tepat? Kalau pemerintah saat ini mengajarkan tentang literasi, sibuk dengan literasi, agar anak-anak itu suka membaca, memahami sebuah wacana, sebuah bacaan. Di pesantren bukan hanya memahami bacaan. Di pesantren itu juga diajarkan sampai detail. Alhamdulillah utawi sekabehane puji itu diartikan per makna. Bahkan itu juga diajarkan tarkibnya, dia subjek atau predikat.
Kalau alhamdu itu sebagai kata benda, subjeknya itu berupa subjek nomina atau subjek verba, atau subjek kalau itu nomina itu nakrifat atau nakiroh, mudakar atau mu'anas, jama' atau sedemikian detailnya. Kenapa pemerintah mengajarkan literasi di semua madrasah? Dan ini juga disepakati oleh seluruh dunia dengan filsafat kunonya, bahwa orang yang mempelajari literasi atau bahasa, dia akan mudah mengakses banyak hal. Sehingga kalau sampean mau kuliah jurusan apapun, pasti ada tes bahasanya. Sampean mau bekerja di level manapun, pasti di dalamnya ada tes bahasanya. Kenapa? Karena literasi itu dianggap seseorang kalau menguasai literasi, dia bisa mengakses banyak hal dengan cepat. Di pesantren 24 jam bertemu dengan literasi. Bukan hanya pelajaran bahasa, semua kajian yang ada di dalam pesantren itu mengajarkan tentang literasi, bahkan sedemikian detailnya sampai perkata, sampai kedudukannya, dan kemudian sampai bagaimana makna dari sebuah kitab itu. Ini yang kemudian menjadi penting. Lah bagaimana peran pesantren? Hari ini, detik ini, hari ini tanggal 20, berapa ini? 29 Maret ini ada informasi bahwa pemerintah menghapus nama madrasah di dalam Undang-Undang Pendidikan. Maka sebenarnya dia sudah lupa, kacang yang lupa dengan kulitnya. Pendidikan yang menjadikan negara ini rukun, negara yang berbagai macam suku, bahasa, dan pulau ini menjadi satu sampai saat ini, itu karena kekuatan-kekuatan yang telah diajarkan di dalam pendidikan yang sudah berjalan saat ini. Bahkan ada orang luar negeri itu mengatakan, wong NU ku goblok apa gak ngerti begitu. Loh kok bisa begitu? Karena orang NU itu punya tentara Banser yang jumlahnya melebihi jumlah TNI. Kita lihat di Jeru ini misalnya, Babinsa atau tentara paling setiap desa satu. Di Jeru ini Banser lebih dari 40. Belum desa yang lain, satu kecamatan di kelompok no Banser dibandingkan jumlah tentara, ya kan apa-apa nih jumlah tentara dengan Banser. Terus dikatakan kok gak gelem kudeta, kok tidak mau memberontak? Tidak, karena di pesantren memang diajarkan bagaimana untuk hidup berdampingan, itu bersama-sama yang menjaga NKRI ini. Maka disinilah kemudian pesan pemerintah sebagai ulil amri yang memiliki kewajiban untuk menjaga Indonesia, dan itu harus dimulai dengan sumber daya manusia. Ya mari kita tengok pesantren. Beberapa waktu yang lalu ketika rapat RMI, seorang pimpinan daerah mengatakan begini, kewajiban saya adalah memberikan bantuan kepada siswa di sekolah negeri. Kalau di luar negeri itu bukan kewajiban saya. Saya jawab, orang yang selamat tidak pernah mundak pangkat karena hanya mikir wajib. Tapi orang yang kemudian akan diangkat derajatnya karena dia sering melakukan sunnah. Romo Yai Mujahid kenapa begitu terhormat di hadapan Allah dan di hadapan manusia? Karena tak henti-hentinya melakukan sunnah. Habis sholat yang dibaca sekian banyak, deres Quran sampai sekian banyak, duha 12 atau 8 rakaat, sholat malam witir 11 rakaat, sunnah semua dilakukan. Maka diangkat derajatnya oleh Allah. Maka para pemerintah, mumpung Anda saat ini menjadi pemerintah, kalau ingin diangkat derajatnya sama Allah, jangan mikirnya wajib-wajib tok. Pesantren ini jelas kontribusinya. Mereka bangun pondok sendiri, biaya sendiri, di tanahnya sendiri, mikir gajinya untuk gurunya juga sendiri. Kenapa hanya nambah untuk sedikit saja kemudian itu Anda berpikir berulang-ulang? Negeri mereka bangunan dibangunkan, tanah dibelikan, gaji sudah dipikirkan, kok masih mikir yang wajib-wajib itu? Maka disinilah menjadi sesuatu yang timpang, nanti akan bermasalah. Maka kita yang berada di pesantren, tapi kita di pesantren tidak diajarkan untuk kemudian nadong atau istilah bergantung pada orang lain. Kita sangat pasrah dan sangat tawakal dengan usaha yang sangat maksimal untuk menjadikan pendidikan di pesantren lebih bagus. Saat ini anak yang di pesantren satu, pasti mereka sholat berjamaah. Pasti dia sholat 5 waktu. Yang kedua, lingkungannya saat ini dikhawatirkan di pesantren di luar sana, maka orang akan mengatakan di pesantren lingkungannya pasti baik. Yang kedua, orang di pesantren pasti dapat ilmu, bukan hanya dapat informasi. Kalau ada orang mengatakan gak usah mondok, gak usah sekolah, cukup di Google,
Karena di Google seseorang bisa bertanya apapun. Guru mungkin guru sejarah ditanya kimia tidak tahu, ditanya fikih nggak tahu, tapi Google ditanya kimia, fikih, teknik semua tahu. Tapi sekali lagi itu hanya informasi bukan ilmu. Al ilmu nurun, ilmu itu madangi, membuat perubahan pada diri seseorang. Dan itu kata ta'limul muta'alim haru bi irsadi ustadin, harus dengan petunjuk guru. Ada orang yang meragukan ta'limul muta'alim yang dipelajari orang-orang pesantren. Ta'limul muta'alim itu ditulis tahun 1208 yang sampai saat ini dipelajari hingga 2022, yang artinya 800 tahun lebih dipelajari. Mana ada buku yang sampai saat ini dipelajari? Ada orang hebat nyusun buku sampai bestseller, paling setahun 2 tahun sudah tidak bestseller lagi dan mungkin tidak dibaca lagi. Tapi ta'limul muta'alim dipelajari. Dan di situ pentingnya, dan itu diterjemahkan kemana-mana. Oleh sebab itu, Anda yang saat ini masih ragu dengan pesantren, pesantren sudah terbukti nyata menjadikan para pemimpin di Indonesia ini, bahkan membentuk membina, menjaga NKRI dan masyarakat ini menjadi lebih baik. Maka mari sama-sama kita jaga pesantren ini, kita istiqomahkan pesantren ini, kita hidupkan pesantren ini, karena ini adalah kontribusi nyata para bangsa Indonesia untuk menjaga negara Republik Indonesia ini. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.